96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, sahabat, yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan, sahabat. Dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang selama kurang lebih 1 jam, sahabat, untuk membahas tema seputar kesehatan. Dan di edisi kali ini kita membahas tema mencegah dan mengatasi batu empedu. Sahabat, Anda bisa stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini baik melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id, dan di website Anda juga bisa menikmati secara visual di visual radio perbincangan kita kali ini, sahabat. Dan Anda juga bisa sharing, konsultasi ataupun juga bertanya bersama dengan narasumber terkait dengan tema kita kali ini di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Dan sudah hadir di studio, sahabat, di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ada Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah subspesialis bedah digestif. Apa kabar, Dok? Kabar baik, terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih sudah hadir kembali ya untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar mencegah dan mengatasi batu empedu. Ya, kalau kita bicara tentang batu empedu, sebenarnya ini tidak terlihat tapi ada di sekitaran kita, karena beberapa waktu terdekat ini ada temen gitu ya, sahabat, yang terdiagnosis batu empedu. Bahasanya itu K80. Apa ya? Saat saya searching ternyata batu empedu gitu ya, sahabat. Ini yang pengennya diedukasi terus pada masyarakat supaya lebih aware berkaitan dengan menjaga dan mengatasi batu empedu. Kalau kita bicara tentang batu empedu, Dok, proses terbentuknya di dalam tubuh itu seperti apa, dan batu empedu itu apa sih, Dok, supaya lebih lagi paham sahabat-sahabat Mercury, Dok? Baik, terima kasih Mbak Yanti. Memang sih sebelum kita ngomong batu empedu, kita lebih ngomong tentang apa, kantong. Jadi detailnya benarnya batu di dalam kantong empedu. Nah, kantong empedu itu ada organ kecil, kantong dia di bawah liver, gunanya untuk menyimpan cairan empedu. Cairan empedu ini fungsinya untuk mencerna lemak yang kita makan. Jadi kalau kita makan lemak, harus dicampur dengan empedu supaya bisa diserap dan dipecah dan diserap oleh tubuh kita. Nah, batu yang kok bisa ada batu di dalam kantong itu ada. Jadi prinsipnya batu itu ada endapan keras dari cairan empedu tadi yang berada di dalam kantong tadi. Bisa bermacam-macam, bisa dari endapan kolesterol, jadi batu kolesterol, atau dia batu pigmen. Pigmen itu dari pemecahan darah, bentuknya bilirubin, kemudian mengendap di situ jadi batu. Ini batu pigmen. Dan yang ketiga batu campuran, jadi antara kolesterol dan batu pigmen. Dan terbanyak itu di masyarakat kita apa, Dok? Apakah karena gaya hidup yaitu kolesterol atau seperti apa, Dok? Memang sih kalau pada zaman sebelum era 80-90 awal itu di negara Asia itu paling banyak memang batu pigmen ya. Batu kolesterol banyak di negara barat. Cuma memang pergeseran dari tahun 2000 sampai sekian itu karena pola konsumsi kita berbeda, sudah berubah dari tahun sebelumnya, jadi batu kolesterol juga mulai merangkak naik ini persentasenya daripada batu pigmen. Nah, kalau bicara tentang faktor resiko, berarti gaya hidup, pola konsumsi itu menjadi salah satu faktor resiko. Faktor resiko apa lagi, Dok, yang kalau kita bicara tentang batu kantong empedu ini, Dok? Dari dunia medis biasanya kita mengakronimkan 4F. 4F, jadi satu fat, kegemukan, obesitas, 40, jadi di atas 40 tahun, female pada wanita, bandingannya 4:1 pada wanita, dan fertile, jadi dengan anak banyak. Anak banyak. Jadi 4F ini, fat, 40, female, fertile. Berarti perempuan lebih banyak ya, Dok? Lebih banyak, kita betul. Iya. Apakah karena hormon atau seperti apa, Dok? Kenapa perempuan lebih banyak? Atau? Jadi penelitiannya memang karena hormonal membuat kontraksi dari kantongnya itu menjadi tidak sempurna. Jadi ketika tidak sempurna, terus ada endapan, ada sisa, terus mengendap jadi batu. Jadi risikonya memang lebih tinggi pada wanita. Oke, jadi 4F itu tadi ya, fat, 40, female, fertile, ya sahabat, itu jadi faktor resiko gitu. Fat ya mungkin karena kita banyak mengkonsumsi deep fry seperti itu ya, Dok ya. Makanan yang berlemak itu jadi salah satu faktor resiko. Kemudian usia 40 tahun ke atas, itu
ya dok ya. Itu juga menjadi faktor resiko, dan female ternyata 4:1 sahabat untuk kondisi di batu kantong empedu ini, dan juga fertil yang banyak anak karena dipengaruhi oleh faktor hormon. Oke. Kalau kita bicara tentang jenis batu empedu 3 tadi, kolesterol, pigmen, dan campuran, itu yang paling banyak atau ditemukan di Surabaya misalnya di dok? Indonesia. Kalau di Indonesia memang trennya paling banyak masih batu pigmen, dan atau batu campuran lah ya. Ya. Kemudian memang lambat laun memang trennya akan berubah jadi batu kolesterol karena pola konsumsi kita sudah berubah. Saya kembali ke faktor tadi. Memang ada 4 faktor tadi yang terutama. Tapi ada faktor yang bisa kita kendalikan, ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan tentu 40, nggak mungkin lah ya. Ya betul, ya itu sudah takdirnya gitu ya. Usia berjalan gitu ya. Female juga begitu. Ya. Jadi ada 2 hal yang perlu kita kendalikan, adalah fat, fat dan kegemukan. Kegemukan ini terkait dengan obesitas, pola makan kita, dan fertile. Jadi dengan faktor resiko ketika banyak anak itu akan membuat kantongnya akan tidak fungsi dengan sempurna, akan cenderung akan jadi batu di dalam kantong empedunya. Itu beberapa hal kalau kita bicara tentang faktor resiko. Kalau kita bicara tentang gejala dok, gejala apa yang khas biasanya dialami oleh pasien dengan batu empedu? Apakah terasa nyeri sekali atau sakit? Kadang kan kalau kita bicara perut gitu ya, sakitnya hampir sama kalau orang awam gitu. Nyerinya nyeri yang seperti apa dan sakit yang seperti apa dok di bagian yang tepatnya? Memang nyeri bagian perut, terutama nyeri perut bagian atas. Cuman memang kantong empedu ini kan letaknya berdekatan dengan organ lambung. Jadi kadang-kadang nyerinya dirasakan, ini apakah sakit mah, sama-sama nyeri di ulu hati. Cuman kita bisa bedakan sebenarnya kalau nyeri akibat lambung, biasanya dia nyerinya pendek. Nyerinya pendek mungkin 15 menit, 10 menit, dikasih makan akan hilang. Dan nyerinya ringan biasanya, artinya dikasih obat atau Anda minum obat penghilang obat lambung itu lambung terus dia akan hilang. Tapi kalau beda karena nyeri karena batu empedu, nyerinya panjang, bisa berjam-jam, dan tidak ada hubungan sama makan mau tidak, mau dikasih obat mah atau tidak, tetap akan nyeri karena dia beda mekanismenya, karena ada kontraksi kayak kram begitu di kantong empedunya, sehingga nyerinya panjang sampai dia lepas kontraksinya berjam-jam. Oke. Dan ini yang harus dipahami, nyerinya memang karena ada kontraksi gitu ya. Jadi kan pasti akan ada rasa nyeri, tapi kalau letaknya berdekatan, kalau lambung ya sakit mah itu nyerinya pendek. Tapi kalau untuk batu kantong empedu ini lebih panjang ya dok, karena memang kontraksinya di kantong lebih panjang dan lebih tajam biasanya, lebih nyeri banget. Itu yang harus dipahami dan dibedakan gitu ya sahabat. Nyeri yang luar biasa. Nah, kalau sudah merasakan nyeri, apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri dok? Apakah langsung dilakukan pemeriksaan saja? Kadang kan kita kita hanya ke dokter yang terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat, saya nyeri, kemudian dikasih obat lambung gitu dok. Nah betul, dari dokter tentu akan menganamnesis namanya, untuk melihat menggali ini pola nyerinya seperti apa, pendek, panjang. Satu lagi nyeri dari kantong empedu itu nyerinya dia diproyeksikan di ujung dari otot, di ujung dari tulang skapula, dari apa namanya, entong-entong namanya. Iya bahasa Jawanya itu yang paling gampang gitu ya. Entong-entong gitu ya. Jadi nyerinya akan ditembuskan ke punggung sebelah kanan sebelah kanan di ujung dari entong-entongnya itu. Itu khas dari nyeri karena batu di kantong empedu. Nah, ketika akan digali nyerinya bagaimana, kemudian hilang dengan dengan obat atau tidak. Nah, itu perlu digali lebih dalam sih. Memang perlukan pemeriksaan penunjang. Mungkin dari USG atau CT scan akan tergantung dari pilihan-pilihan yang bisa dikerjakan. Biasanya karena kan ini pengalaman dari teman yang berapa waktu lalu gitu ya, memang rasanya tuh seperti wah emah
begah, kemudian hilang nafsu makan gitu ya, karena memang nyerinya luar biasa. Saat diperiksakan beberapa hari gitu, sampai akhirnya kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya baru dilakukan MRI. Itu tahapan untuk melakukan pemeriksaan untuk diagnosis seperti itu memang, Dok? Memang sih yang pertama tentang anamnesis dulu, terus pemeriksaan fisik, lihat kondisi perut yang sakit sebelah mana, lokasi, kemudian diperlukan pemeriksaan penunjang, misalkan laborat, untuk lihat fungsi livernya, atau lihat apakah cek bilirubin, apakah dia menyumbat atau tidak batunya, bahkan sampai yang sederhana memang pemeriksaan dimulai dari ultrasonografi, lihat karena tidak perlu intervensi dan cepat, dan saya kira berbiaya jauh lebih murah. Langsung kelihatan sih, jadi masih USG ultrasonografi abdomen masih merupakan gold standard untuk pemeriksaan batu empedu, kan langsung kelihatan. Itu yang harus dilakukan biasanya USG gitu ya, sahabat, kalau memang Anda merasakan nyeri yang tidak tertahankan dan itu lama sekali gitu ya durasinya dan tajam. Itu beberapa gejala, jadi Anda harus, Dok kayaknya mungkin Anda juga bisa melakukan, kayaknya saya ini kalau saya sudah minum obat mah mungkin untuk penanganan pertama yang Anda lakukan, tapi mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada batu empedunya gitu ya. Kalau bicara tentang batu empedu, biasanya kalau untuk penanganan atau tata laksana pengobatan dari kondisi ini apakah selalu operasi atau bergantung dari besar kecilnya batu tersebut? Hanya satu syaratnya untuk operasi, cuma dibedakan dua, simptomatik sama asimptomatik. Jadi dia bergejala atau tidak bergejala. Just it. Jadi misalkan ditemukan batu ketika misalnya pasien yang ditemukan pada saat medical check up, USG rutin karena keperluan pekerjaan ya, jadi check up, ditemukan batu tapi tanpa ada gejala sama sekali juga tidak masuk dalam indikasi untuk dilakukan tindakan atau intervensi. Nah, yang kedua, batu dengan gejala. Nah, itu gejala bisa bermacam-macam, mulai dari nyeri sampai infeksi atau sampai kuning karena batunya nyumbat, itu ada indikasi untuk operasi. Bukan karena besar kecilnya dari batu itu bukan besar kecilnya jadi relatif sebenarnya, karena kalau misalkan pasien batunya kecil tapi dia ada potensi karena dengan diabetes misalnya gitu ya, katanya kalau terjadi infeksi akan membuat infeksinya akan lebih berat karena ada penyakit diabetesnya. Nah, itu tetap akan dilakukan intervensi meskipun tanpa ada gejala sebelumnya. Jadi memang sangat tergantung dari kondisi pasien dan diperlukan judgement ketika menemukan data itu, kira-kira gitu. Berarti saat ada gejala belum tentu itu akan dilakukan tindakan operasi gitu ya, Dok? Dilihat terlebih dahulu apakah ada simptom lainnya gitu. Kalau bergejala selalu indikasi operasinya sudah ada setiap bergejala. Tapi kita ngomong kalau dia ada batu tapi tidak bergejala. Nah ini perlu kita, apakah ada faktor resiko lain selain ada batu tapi dia nggak ada gejala. Tapi misalkan dia ada dengan diabetes misalnya gitu. Tetapi kita edukasi, ibu ini ada diabetes, jadi kalau misalkan depresi akan lebih baik karena kalau terjadi infeksi karena batu ini akan lebih berat. Meskipun saat itu tidak bergejala. Ya, meskipun tidak bergejala, tapi kalau memang itu beresiko itu karena ada tindakan selanjutnya gitu ya, Dok ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya dan Anda bisa sharing, berkonsultasi, bertanya bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif terkait dengan tema mencegah dan mengatasi batu empedu di 562 0096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger 0817300996. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ya, bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif terkait tema mencegah dan mengatasi batu empedu, sahabat. Tadi di jeda saya sempat menanyakan setelah tindakan operasi itu kan hanya dilakukan kalau memang ada gejala yang menyertai atau memang ada hal-hal yang simptomnya mengikuti dari kondisi tersebut. Tapi kalau tidak ada simptom ya tidak akan ada tindakan operasi, tapi harus melakukan kontrol rutin ya, Dok, untuk mengetahui, karena kan kalau kita bicara batu takutnya akan bertambah, baik itu bertambah besar atau bertambah banyak gitu. Berapa lama untuk melakukan kontrol? Kalau tidak dilakukan kontrol akan seperti apa terhadap pasien? Jadi pasien dengan asimptomatik tanpa gejala ketika ditemukan medical check up tadi ya. Jadi memang sebaiknya evaluasi setiap 6 bulan sampai 1 tahun, lihat apakah batunya bertambah atau tidak, atau tambah besar atau volumenya bertambah, atau ada
gejala tambahan lain dalam waktu kurun 6 bulan itu. Jadi ketika mulai nyeri, nah itu sudah ada simptomatik yang kita nggak bisa bilang oh ini tidak ada gejala. Itu berarti tidak ada obat yang harus dikonsumsi sebelum kontrol kembali atau seperti apa, Dok? Nah benar, memang sampai sekarang ada satu jenis obat ursodiol namanya, dia untuk prinsipnya dia mengencerkan cairan empedunya dengan pemikiran kalau kandungan empedunya cairan empedunya encer, nanti dia akan melarutkan batunya terus dia keluar. Cuman problemnya ursodiol ini dengan berbagai merek yang ada ya, itu syaratnya dia hanya efektif untuk batu kolesterol saja. Dan yang kedua syaratnya dia diminum minimal setahun. 1-2 tahun itu pun dia berkurang kurang lebih 50% dari volume yang ada saat itu. Dan batunya kecil, kurang dari 1 cm. Oh, ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, Dok ya. Betul. Ada syarat dan ketentuan berlaku kalau untuk mengkonsumsi ursodiol ini, sahabat. Hanya untuk batu kolesterol, untuk pigmen atau campuran ini tidak bisa gitu ya, Dok ya. Dan penggunaannya juga 1 hingga 2 tahun dan itu mengurangi volumenya hanya sekitar 50%. Dan kondisi batunya itu kecil. Batu kecil, betul. Ya, itu baru bisa mengkonsumsi ursodiol ini. Berarti untuk itu harus memang merubah pola hidup kalau sudah terdiagnosis batu empedu ini ya, Dok, merubah pola hidup, gaya hidup, pola makan, pola konsumsi, diet. Untuk menghindari misalkan sudah tahu ada batu empedu, nah untuk menghindari supaya dia tidak kambuh nyeri, misalkan saya belum berani operasi, Dok, saya gimana apanya menghindari supaya tidak kambuh lagi nyerinya, tentu dengan mengurangi konsumsi lemak. Karena kalau ketika ada lemak masuk dalam lambung kita, itu otomatis akan kontraksi dari kantong empedunya untuk mencerna lemak yang tadi kita makan tadi. Nah ketika kontraksi dia terhalang oleh batu, jadi dia kayak kram gitu. Makanya nyerinya dari situ. Karena kan volumenya kan sudah terisi dengan batu itu tadi gitu ya, betul, sehingga bekerjanya tidak maksimal gitu ya. Benar. Itu yang harus dipahami. Ada pertanyaan dari Pak Cipta, Dok mau tanya apakah batu empedu bisa menyebabkan komplikasi serius kalau tidak segera ditangani, dan berapa ukuran batu empedu yang dianggap membahayakan bagi si pasien, Dok? Komplikasi yang paling kita takutkan itu satu infeksi, jadi infeksi di dalam kantong empedunya. Itu karena infeksi di berat, karena ada nanah dan sebagainya, itu jadi akan jadi radang di sekitarnya, itu berat bagi pasien karena kolesistitis. Atau yang kedua yang lebih ditakutkan lagi itu kalau batunya lepas dari kantong empedunya. Jadi bisa bayangkan kalau misalkan ada batu dalam tandon air kita di atas, terus batunya lepas dari tandon masuk ke pipa. Nah itu ruwet, betul, nyumbat. Problemnya kita nggak tahu nyumbat di pipa yang mana. Nah itu kan harus diteteli satu-satu. Sebetulnya juga itu. Jadi ketika dia nyumbat di dalam saluran empedu akan lebih complicated penanganannya, karena kita nggak tahu nih nyumbat di mana, sebesar apa batunya. Itu yang kita takutkan kalau ada batu di kantong empedu, karena dia bisa infeksi di situ atau dia bisa lepas, bisa lari dari kantong itu. Bisa menyumbat gitu ya, bisa kemana-mana ternyata. Ya Anda bisa bayangkan analoginya adalah di tandon kemudian ada batu, itu kan kalau dia stay itu gitu. Tapi kalau dia berjalan sesuai dengan arus yang ada di kantong empedunya, nah itu kan bisa dia kemana bisa nyumbat gitu. Nah itu yang ditakutkan. Atau terjadinya infeksi. Gitu ya, Dok. Nah kalau akhirnya dilakukan tindakan operasi pasca pemulihan dari batu empedu ini, berapa lama untuk penyembuhan? Apa sama dengan kayak usus buntu atau seperti apa, Dok, kalau batu empedu? Tadi saya ada yang belum terjawab tadi, ukuran batu. Jadi ukuran batu tidak jadi masalah sebenarnya, tapi kalau semakin kecil akan semakin tinggi resiko dia lepas, kira-kira gitu ya. Semakin kecil malah semakin beresiko. Dia lepas dari kantongnya, karena dia lepas dari masuk ke dalam salurannya. Tentang tindakan yang dilakukan. Jadi memang tindakan dilakukan itu mengangkat kantong empedunya. Nah, itu pertanyaan, loh kenapa kok kantong empedunya dan kok bukan batunya saja? Tidak, karena yang bermasalah itu kantong empedunya. Secara teknis memang bisa mengambil batunya saja, tapi nanti akan ada batu lagi di situ. Karena tetap tidak sempurna, ada batu lagi. Jadi kan nggak mungkin akan operasi lagi, kira-kira gitu. Jadi selalu
pakemnya itu karena yang bermasalah itu kantongnya sebenarnya, bukan batunya. Yang kedua, kantong empedu ini bukan organ vital, artinya ketika dia tidak ada dalam tubuh kita, fungsi vital tubuh kita tidak terpengaruh sama sekali, tetap bisa makan, tensi nadi semuanya normal. Nah, memang tindakan yang dilakukan ada mengangkat kantong empedu. Tekniknya yang dipakai saat ini masih ada 2 cara dan di seluruh dunia. Satu teknik laparoskopi, teknik keyhole surgery, jadi teknik lubang kunci, jadi kecil 1 cm irisannya bisa ngambil kantong dan batu dalamnya. Yang kedua operasi terbuka, operasi konvensional biasa. Kira-kira gitu. Jadi pemulihannya akan lebih cepat kalau atau bergantung, kalau 2 tindakan ini bergantung dengan kondisi pasien atau seperti apa, Dok? Dilakukan laparoskopi atau terbuka? Betul, tentu masing-masing punya kelebihan punya kekurangan. Kalau teknik laparoskopi memang kelebihannya lukanya lebih kecil, jadi dia cepat pulih ya, jadi cepat kembali ke fungsi normal biasanya. Cuman kelemahannya karena dia menggunakan alat canggih, kemudian biayanya agak lebih mahal karena alat canggih digunakan. Sedangkan konvensional open memang dia kekurangannya nyerinya agak lebih panjang, kira-kira seminggu 2 mingguan, karena luka lebih panjang lah ya. Tapi memang keunggulannya dia cost-nya lebih rendah karena nggak ada alat canggih digunakan sama sekali. Jadi plus minus lah ya, sahabat. Kalau Anda pengen luka segera sembuh ya menggunakan laparoskopi, tapi kalau konvensional memang cost-nya akan lebih rendah daripada laparoskopi karena penggunaan teknologi sekarang yang ada itu. Nah, kalau bicara tentang apakah si pasien ini masih bisa hidup normal tanpa kantong empedu kalau diangkat, Dok? Karena kan kalau kantong empedunya yang diangkat nanti berpengaruhkah dengan kehidupan sehari-hari dari pasien, atau nanti akan mengalami gangguan seperti mungkin kalau kita ginjal gitu ya, 1 diangkat mungkin agak berpengaruh, mungkin lebih cepat capek atau apa. Kalau untuk kantong empedu seperti apa, Dok? Tidak, jadi dia tetap normal seperti biasa karena fungsi kantong empedu tadi sebagai tandon untuk cairan empedu. Jadi karena nggak ada tandon lagi, mengurangi konsumsi lemak, mengurangi, bukan tidak sama sekali, karena tetap tubuh kita akan perlu lemak, cuman tidak bisa banyak karena volumenya tidak bisa banyak seperti sebelumnya, nggak punya tandon empedunya. Karena kan itu tadi ya, kantong empedu ini berfungsi untuk memecah lemak itu tadi gitu ya, Dok ya. Cairan empedunya untuk memecah cairannya lemak. untuk kantongnya kayak tandon air tandonnya biasa. Gitu, tapi cairannya kan jadi kalau tidak ada yang menampung juga itu betul. Tidak akan bisa membantu pemecahan lemak itu tadi. Betul. Jadi setelah dilakukan tindakan operasi berarti si pasien harus melakukan perubahan gaya hidup dan juga pola konsumsi gitu ya, Dok. Betul. Ya. Sedangkan makanan kita deep fry semua kebanyakan ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rakimah. Dok, kalau sudah kena batu empedu dan sudah ada tindakan di operasi, apakah hal itu akan mengganggu keseharian pasien setelahnya? Nah, tadi sudah terjawab ya, Dok. Betul. Mungkin boleh diulang untuk Ibu Rakimah, Dok. Nah, memang pesannya hanya mengurangi lemak, konsumsi lemak. Nah, misalkan pergi kemana misalnya gitu ya, ini ada gulai kambing yang enak misalnya. Nah itu ya it's okay, jadi makan biasa. Cuma kita tahu bahwa ketika konsumsi lemaknya melebihi dari kapasitas cairan empedunya yang keluar, itu ada makanan, ada lemak, kita makan lemak yang tidak bisa dicerna. Akibatnya apa? Jadi misalkan kita makan 500 lemak, yang dicerna hanya 100, sisanya akan dibuang. Dibuang dalam bentuk diare. Jadi kalau hari ini makan lemak banyak, setelah operasi ya, hari ini makan lemak banyak, ingat bahwa besok pasti diare. Diare karena dia membuang lemak yang nggak bisa diserap tadi. Diarenya bukan diare infeksi, jadi dia hanya membuang sisa lemak saja, tidak perlu diobati, dia keluar selesai, tidak perlu ada obat khusus. Jadi memang itu bukan efek samping ya, tapi karena memang kondisi, karena sudah tidak memiliki kantong empedu itu betul, tadi gitu ya, Dok ya. Maka kalau Anda mengkonsumsi lebih banyak lemak ya, itu akan besoknya akan menyebabkan ada diare itu ya, sahabat. Nah, kalau berarti pola makan yang terbaik untuk cegah terbentuknya batu empedu ada yang tinggi serat gitu ya, Dok ya. Betul. Satu, tinggi serat udah bosen lah ya mungkin. Nah, makan lemak yang sehat. Jadi misalkan lemak dari ikan, alpukat, minyak zaitun, kira-kira gitu. Kemudian menghindari lemak jenuh, gorengan, deep fry tadi ya, dan untuk gula berlebihan. Dan yang bisa kita kendalikan ya
jaga berat badan ideal sih. Ya faktor risiko yang pertama fat itu tadi gitu ya, Kira-kira bisa gitu. kita kendalikan ya dok ya. Itu ya sahabat, pola konsumsi yang tinggi serat gitu. Kalaupun untuk lemak yang sehat dari alpukat atau ikan itu omega 3 itu akan lebih baik gitu ya untuk mencegah. Kalau bicara tentang ini faktor risikonya ada 4, berarti tidak diturunkan ya dok, tapi kalau gaya hidup yang diturunkan itu juga bisa menyebabkan. Bisa jadi, itu ya. Itu ya sahabat, karena kan pola hidup kita yang diturunkan kebanyakan untuk saat ini, jadi itu juga yang menyebabkan hal tersebut. Nah benarkah, karena kan kalau bicara tentang batu kantong empedu banyak mitos. Salah satunya benar nggak sih dok, berpuasa terlalu lama atau menunda makan bisa memicu batu empedu? Ini beberapa yang saya temukan gitu ya. Saya pengen mengkonfirmasikan, benar nggak sih dok kalau berpuasa terlalu lama itu katanya atau menunda makan bisa memicu batu empedu? Benar. Jadi puasa nunda makan itu membuat kantong empedunya kan kantong empedu yang ada cairan empedunya kan akan stay lama di situ ya. Nah ketika cairan empedunya itu dia pekat, itu dia ada potensi dia akan mengendap lebih besar dan akan terbentuk batu lebih banyak. Resiko terbentuknya akan lebih besar batu. Berarti berpuasa yang terlalu lama ini mungkin yang lebih dari 24 jam atau yang seperti apa dok kalau kita bicara tentang puasa? Rata-rata sih lebih dari 12 sampai 18 jam ya rata-rata segitu. Jadi benar ya sahabat, kalau berpuasa terlalu lama atau menunda makan bisa memicu batu empedu, karena ya itu tadi ya cairan yang ada di kantong empedu ini yang akan membuat lebih pekat itu ya dok. Mengendap, ya? betul. Mengendap lebih pekat. Nah benarkah dok dia tinggi lemak dan kolesterol mempercepat pembentukan batu empedu? Kemudian berat badan berlebih dan juga obesitas juga punya resiko pada batu empedu? Benar, jadi memang konsumsi lemak dan makanan tinggi kolesterol akan meningkatkan resiko batu kolesterol, karena akan cairan empedunya itu akan lebih pekat dengan kolesterol, sehingga dia lebih mudah untuk mengendap jadi batu dan batunya batu kolesterol. Demikian juga dengan berat badan yang berlebih, obesitas tadi juga membuat gerakan dari kantong empedunya itu jadi tidak efisien, jadi tetap ada gerakan yang dia tidak bisa mengeluarkan isinya dengan sempurna, ada sisa mengendap jadi batu. Oh, jadi karena itu tadi ya penyebab atau faktor resikonya adalah fat, lemak. Ya, kalau misalnya Anda sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak, kemudian ada obesitas atau berat badan yang berlebih, itu memiliki faktor resiko yang lebih tinggi karena penyerapan lemaknya itu tadi gitu. Benar. Ya. Itu yang harus dipahami ya. Dan juga yang terpenting adalah tetap bergerak ya. Diet saja tapi kalau tidak melakukan aktivitas fisik juga sama aja ya. Sama saja ya dok ya, beresiko gitu ya sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya terkait dengan tema, karena kita sudah membahas tema mencegah dan mengatasi batu empedu bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, terkait dengan mencegah dan mengatasi batu empedu bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Sahabat, kita membahas terkait banyak hal, mulai dari gejala yang biasa dialami, itu ternyata ada perbedaan karena kan letaknya dari kantong empedu itu kan dekat dengan lambung, jadi nyerinya itu akan hampir sama dengan nyeri lambung sahabat, tapi ada perbedaan. Kalau nyeri lambung itu nyerinya pendek dan ringan, tapi kalau untuk batu empedu ini nyerinya panjang dan tajam. Jadi mungkin di luar sana kalau Anda merasakan gejala tersebut sudah harus melakukan konsultasi ya sahabat, untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk tindakan lebih lanjut akan seperti apa pemeriksaan dan diagnosisnya sahabat. Karena kalau di fasilitas kesehatan terdekat di puskesmas itu sudah bisa ya dok untuk diagnosis, atau seperti apa, harus ke rumah sakit yang lebih besar lagi untuk kalau lebih tegak diagnosis? Kalau di fase ke-1 sih di puskesmas hanya screening awal biasanya. Terus kalau misalkan ada kecurigaan karena nyerinya karena batu empedu akan dirujuk ke fase ke-1 ya, FKTP lanjutan untuk akan bisa di USG dan foto dan sebagainya dilanjutkan di rumah sakit. Ya. Itu akan lebih lagi, apakah ada diketahui lagi apakah ada simptom Betul,
Betul. yang mengikuti gitu ya Betul. dok ya. Betul. Jadi supaya tindakannya lebih tepat lagi sahabat. Jadi jangan menunda. Kalau menunda kita nggak pernah tahu apakah itu akan terjadi infeksi atau batunya yang kemana-mana ya. Betul. Karena kan semakin kecil ternyata batu kantong empedu itu beresiko dia bisa lepas dan bisa menyumbat. Ini yang ditakutkan kalau menyumbat itu akan resikonya akan lebih tinggi. Resikonya apa dok? Kalau ada penyumbatan, semisal yang disumbat itu berhubungan yang disumbat ada di saluran empedu. Akibatnya empedunya kan tidak bisa keluar. Akibatnya pasiennya kuning karena empedunya harusnya dia keluar ke dalam usus, dia nggak bisa keluar, pasiennya kuning. Nah kuningnya beda sama hepatitis memang. Kalau hepatitis kan ada infeksi ya, demam dan sebagainya. Kalau kuning pada batu karena sumbatan karena batu empedu ini dia nggak nyeri sama sekali, nggak demam, nggak apa, cuman kuning aja. Bisa kuning, yang kelihatan itu kuning kan perlu waktu agak panjang karena bilirubinnya numpuk terus kelihatan kuning. Atau yang paling gampang itu kencingnya, mohon maaf, coklat warna seperti teh. Jadi itu cairan empedu bilirubinnya yang keluar lewat saluran kencingnya. Jadi kencingnya pekat seperti teh memang. Ya. Dan tidak ada demam gitu ya dok ya? Ya, demam adalah lanjutan kalau ada infeksi di saluran empedunya baru ada demam. Tapi kalau nggak ada, nanti nggak ada demam. Itu yang membedakan dengan sakit hepatitis gitu ya. Gitu. Kalau hepatitis pasti akan ada demam terus kedua-dua kuning. Tapi kan kalau kuning terlebih dahulu, nah kalau ada infeksi baru akan timbul demamnya. Nah kalau bicara tentang suplemen dok atau obat gitu ya yang dianjurkan untuk pasien yang memiliki resiko tinggi tapi belum memiliki batu empedu seperti mungkin sudah memiliki fatty liver, sudah obesitas, kemudian sudah menginjak usia 40 dan fertilnya juga 4 atau 3 lah dari faktor resiko itu tadi. Apa yang harus dilakukan? Apakah mengkonsumsi vitamin D mungkin atau vitamin apa gitu dok? Kalau suplemen khusus tidak ada, tapi penelitian memang mengatakan kalau vitamin C dan vitamin E untuk mengurangi resiko dengan pasien dengan untuk mencegah terjadinya ya. Tapi untuk pasien misalkan pasien dengan obesitas, tapi dia dalam program untuk menurunkan berat badan, itu kan ketika ada penurunan berat badan yang drastis, nah itu akan ada resiko untuk terjadi batu di kantong empedunya karena dia bekerja lebih berat. Nah sehingga untuk pasien yang dengan obesitas yang sedang menjalani program untuk dia menurunkan berat badan, yang memang diberikan ursodiol tadi. Jadi dia supaya lebih encer, ininya lebih banyak karena akan diperlukan ketika pasien menurunkan berat badannya, itu resikonya akan lebih mudah terjadi batu pada penurunan badan kan ekstrim ya, penurunan badannya kan akan cepat. Nah itu untuk membantu mencegahnya diberikan ursodiol tadi. Tapi hanya untuk pasien yang obesitas tadi ya. Yang obesitas itu menurunkan berat badan ya. Ternyata penurunan berat badan yang terlalu drastis juga beresiko gitu ya dok ya. Betul. Jadi yang memang perlahan saja, karena yang terlalu ekstrim pun itu juga memiliki resiko karena kantong empedu akan bekerja lebih keras lagi gitu ya dok. Baru ini ya ternyata karena kan disuruh kita diminta untuk menjaga berat badan gitu ya. Jangan sampai nanti celana kita terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi gitu ya gitu. Jadi itu yang harus dipahami, ternyata penurunan berat badan yang drastis pun itu memiliki resiko sahabat terhadap kondisi batu kantong empedu ini. Nah, kalau yang ingin menurunkan berat badan itu sebaiknya sebulan itu idealnya berapa sih dok? Memang kalau pada pada penderita obesitas itu kan dia ditargetkan turun tergantung metode yang digunakan ya. Tapi rata-rata sekitar 20-30% dalam waktu 2 tahun. Jadi memang tubuh kita itu nggak bisa langsung turun drastis karena perlu adaptasi juga. Fungsi organ vital lain juga perlu adaptasi juga. Jantungnya juga perlu adaptasi karena nggak mungkin dia turun cepat. Jadi kalau misalkan dalam 2 tahun itu turun 30%, berarti 24 ya turun berarti 1-2% dalam waktu sebulan kira-kira gitu ya. Jadi memang bertahap nggak bisa langsung. Jadi misal Anda bobot 100 kilo gitu ya, dalam 2 tahun itu baru boleh antara 20 hingga 30%-nya gitu. Berarti turun 30 kilo dalam waktu 2 tahun lah, 18 bulan sampai 2 tahun. Itu tidak
boleh begitu, kalau itu kalau drastis sekali itu akan mempengaruhi organ-organ yang Betul. ada di Tubuh kita perlu adaptasi karena dengan berat badan dan konsumsinya akan berkurang, aktivitasnya akan bertambah. Nah, tubuh kita perlu adaptasi untuk hal yang baru ini, jadi perlu waktu agak panjang. Terutama untuk yang fatty liver ini kan dok, sekarang lebih banyak gitu ya. Itu berarti untuk fatty liver meskipun ini tidak berhubungan ya, tapi itu juga berarti diet yang dianjurkan untuk kondisi tersebut. Benar. Jadi pada sedikit tambahan ya, fatty liver ini di prinsipnya dia penumpukan lemak tapi di sel-sel di livernya. Jadi lemak bukan hanya disimpan di bawah kulit karena akan kelihatan pasien itu lebih gemuk kan, tapi dia juga bisa disimpan di hati, dalam hati. Jadi akan kelihatan seperti ya ada lemak di hatinya gitu. Namanya disebut fatty liver. Lemak di hatinya gitu ya, jangan sakit hati gitu ya. Hanya lemak saja yang boleh ada di hati gitu ya sahabat. Nah kita mengingatkan kembali bahwa ada 4 faktor resiko sahabat fat, 40, female dan fertile. Tapi tadi sempat di jeda iklan saya menanyakan bahwa ternyata ada pasien yang 14 tahun yang ditangani oleh Dr. Hadi. Itu berarti karena pola gaya hidupnya atau memang karena ini penyebab, karena kan ada tadi kolesterol, pigmen dan juga campuran. Apa karena pigmen atau? Nah, ketika dia umurnya tidak biasa misalkan dia 13 tahun kan, itu memang ada beberapa hal yang perlu kita gali lebih jauh. Memang paling banyak adalah ada kelainan darah. Artinya ada pemecahan darah yang lebih cepat daripada normalnya sehingga bilirubinnya akan lebih banyak, lebih ada batu dan batunya batu pigmen. Itu pada pasien dengan kelainan dari darah. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada pola konsumsi putra-putri kita yang berubah dari zaman kita dulu lah kira-kira gitu. Jadi pola konsumsi lemak dan kolesterol dan high kalorinya itu berbeda jauh dengan kita. Itu jadi satu faktor resiko sehingga bukan hanya kelainan darah tapi juga pola konsumsi makanan itu membuat cairan empedunya jadi lebih banyak kolesterolnya, tetap ada risiko dia menumpuk di situ jadi batu juga. Meskipun dalam usia yang sangat lebih muda gitu ya dok ya. Karena kan 13-14 tahun gitu kan. Wow, itu berarti kan memang mungkin atau memang karena kolesterol karena mungkin ya apa yang dimakan di meja kan bersamaan dengan keluarga ya. Itu yang diturunkan, pola makan yang diturunkan oleh keluarga. Kalau kita bicara tentang batu empedu ini apakah bisa hancur secara sendirinya tanpa obat, tanpa tindakan dok? Kalau mungkin ukurannya yang kecil itu akan bisa hancur dengan sendirinya atau ada intervensi terlebih dahulu? Memang sampai sekarang obat yang dipercaya hanya ursodiol ini untuk batu kolesterol ya. Cuman kalau untuk tindakan bisa kita bayangkan kalau misalkan ada batu di dalam tandon air kita. Memang ada teknologi kayak batu ginjal kan ditembak dari luar ya dengan teknologi SWL. Ditembak pecah bisa. Cuman problemnya kalau batu empedu ini dia bukan dalam aliran, artinya tandon kan diam saja. Cuma ada batu ngendap di situ. Atau yang ditakutkan kalau batu itu pecah, cuman takutnya kalau dia kecil batunya pecah, terus dia keluar lewat pipa. Nah, bisa lewat atau tidak. Nah, itu jadi pertimbangan yang perlu pikirkan. Kalau dia bisa lewat tapi kalau nggak bisa lewat kan nyumbat jadinya. Jadi akan timbul komplikasi lebih jauh. Sehingga teknologi misalkan menggunakan ESWL pada batu empedu sudah nggak dilakukan lagi karena betul bisa pecah batunya di situ ditembak dengan di luar pecah, hanya nggak bisa keluar. Kalau toh dia keluar lebih berat bagi pasien karena dia bisa menyumbat. Karena kan ini kantong ya kayak tandon gitu ya sahabat. Jadi kan memang alirannya dia tidak mengalir ada hanya satu tempat saja gitu ya dok ya. Nah itu yang ditakutkan kalaupun pecah mungkin akan bisa lewat tapi kan kita nggak pernah tahu saluran yang itu apakah ada penyumbatan lain gitu ya. Itu yang ditakutkan dari kondisi-kondisi. Jadi memang harus ada intervensi dari tindakan gitu ya dok ya. Makanya kalau untuk batu empedu dan dia ada menemukan keluhan, ada baiknya perlu Anda pertimbangkan untuk melakukan tindakan untuk operasi. Operasi gitu ya sahabat. Dan setelahnya Anda harus juga melakukan perubahan pola hidup dan pola konsumsi gitu. Terakhir dok sebagai pesan untuk sahabat-sahabat Merkuri supaya lebih peduli terhadap kesehatan saluran pencernaan dan empedu secara keseluruhan, apa yang ingin disampaikan dok? Terima kasih. Jadi yang pertama adalah
jaga pola makan seimbang, terutama menghindari lemak yang berlebihan. Kedua, olahraga. Yang ketiga, segera periksa jika ada keluhan nyeri perut, terutama di sebelah kanan atas. Dan jangan mengabaikan keluhan-keluhan, misalkan ada sakit kuning atau nyeri perut atau demam yang menyertai gejala perut di kanan atas tadi. Jadi ini untuk kita menghindari komplikasi lebih jauh. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan ya sahabat, supaya itu tadi kalau memang sudah merasakan kok gejala di perut ini nggak enak, mungkin akan lebih cepat lagi atau melakukan medical check up, Dok. Untuk deteksi dini bisa dilakukan melalui OSG. OSG yang paling gampang, yang sederhana dan cepat dilakukan dan langsung kelihatan. Itu untuk deteksi dininya medical check up dilakukan setahun sekali selama rutin dengan medical check up yang lainnya? Bisa ya, bisa tidak, tergantung ada keluhan atau tidak. Kalau ada keluhan mungkin lebih cepat ya. Kalau nggak ada keluhan mungkin tergantung kantornya atau bagaimana. Atau deteksi dini medical check up dari pemerintah. Yang ulang tahun itu ya, Dok ya? Kan pas tahun sekali ya, pas tahun sekali. Tapi saya tidak tahu apakah itu mencakup USG atau tidak. Cuman salah satu akan dipisahkan laborat juga untuk melihat apakah fungsi livernya oke atau tidak. Bisa tergambar dari situ. Itu akan bisa terlihat gitu ya, cek laboratorium. Tapi untuk menambahkan lagi kalau itu sudah ada, ini sudah ada yang itu, ada pemeriksaan tambahan gitu ya. Betul. Dok ya. Ini bisa dilakukan untuk melakukan deteksi dini sahabat, karena tidak hanya 4F itu tadi, fat, 40, female dan fertile, tapi juga di usia muda ini juga banyak yang terkena ada gitu ya sahabat. Berarti kan ini tidak hanya untuk usia 40 tahun ataupun juga yang kolesterol, yang kurus pun kalau memang pola konsumsinya tinggi lemak itu juga akan berpengaruh gitu ya, Dok, terkait dengan kondisi batu empedu ini sahabat ya. Terima kasih Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, spesialis bedah digestif, sudah hadir memberikan kita banyak informasi dan edukasi insight terkait dengan membangun awareness ya untuk batu empedu ini sahabat. Untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96, dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang sahabat, dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang memberikan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan sahabat. Dan saya Antela Sari, stay safe, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.